kita akan mulai dulu dengan ngomongin optimals dulu ya. Jadi seperti biasa karena kan banyak juga nih yang mungkin baru pertama kali juga ikut training aku, jadi belum terlalu kenal dengan optimal secara brandnya gitu ya. Jadi aku selalu mulai tiap bulannya ini sebelum ngebahas ke produknya yang khusus H Revive, aku akan mulai dulu dengan brandnya. Oh, sorry, aku akan record juga ya teman-teman ya. Recording in progress. Oke, jadi kita mulai dengan pengenalan dari segi brandnya dulu. Optimals, nature refined by science for healthy, beautiful skin. Itu tagline-nya Optimals ya. Nah, Optimals ini dibuatan mana sih gitu kan? Pasti banyak yang tanya secara Oriflame itu udah dari zaman dulu kita kenal dari Sweden, tapi kan banyak juga kita tahu apakah ada pabrik lain gitu kan dan lain-lain pasti menimbulkan pertanyaan juga. Jadi kalau misalnya teman-teman wondering gitu ya, Optimus itu di developnya formulanya dan lain-lain di mana sih masih 100% di Swedia. Oke, jadi Optimus itu development produknya 100% ada dari Swedia, di blendnya pun dengan saintis-saintis asli dari Oriflame ya, dan bahan-bahannya itu betul-betul dari alam Swedia dan juga dari sains yang dikembangkan di Swedia. Oke, jadi betul-betul Optimus by Sweden gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih kok kita terinspirasi dari alam Swedia dan juga kita menggunakan teknologi ala ala Swedia gitu? Karena pertama kita bahas alam Swedianya dulu ya. Jadi teman-teman, sorry, alam di Swedia itu ya itu 97% di negaranya itu adalah alam gitu. Jadi hanya 3%, ini infonya ya, 3% di Swedia itu yang dihabitasi oleh makhluk hidup. 97% yang lain tuh betul-betul alam yang dipelihara gitu. Makanya yang gak heran ya kan kalau misalnya Swedia ini merupakan negara yang polusinya paling sedikit dan juga kualitas airnya itu bersih banget gitu kan. Nah, sehingga apa juga? Ya pasti karena ekosistem di sekitarnya itu juga terlindungi, pasti tumbuhannya tumbuh juga terlindungi dengan baik. Kualitasnya juga pasti pure, tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan atau radikal bebas atau faktor-faktor eksternal yang tidak diinginkan gitu atau mengganggu pertumbuhannya gitu ya. Dan juga karena keeksotisan alamnya, kebagusan alamnya, makanya bisa menghasilkan tumbuhan-tumbuhan juga yang tangguh banget, yang kuat-kuat dan unik-unik. Dan bikin performanya itu tuh bagus banget gitu. Oke, inilah jadi kenapa sih kayak kita tuh Oriflame sangat mengedepankan juga alam Swedia ya karena kita bangga mengambil dari situ ya karena ini gitu loh. Itu yang terjaga sangat baik, alamnya itu terjaga dengan sangat baik, otomatis bahan-bahan yang kita ambil yang kita gunakan sebagai pembuat produknya sebagai ingredients dalam produk itu juga kualitasnya bagus gitu ya. Nah, untuk sainsnya, teknologi yang digunakan sains Swedia maksudnya gimana? Nah, jadi kalau sains ala Swedia itu udah pasti kita tuh mengutamakan tumbuhan-tumbuhan yang paling efektif, ya kan memilih tumbuhan-tumbuhan yang paling efektif yang sudah diseleksi dengan sedemikian rupa dengan standar kosmetik Eropa yang sangat ketat itu gitu ya. Dan kita juga selektif banget Oriflame itu memilih yang kandungannya tuh antioksidannya tinggi, vitamin dan mineral dan essential oilsnya yang berfungsi menutrisi ke kulit itu juga tinggi gitu ya. Dan diolahnya pun di lab kita sendiri. Jadi pasti aku udah sering banget bilang ya, Oriflame itu keunggulannya apa yang paling utama yang mungkin bisa sangat bersaing dengan maraknya banyak-banyak gempuran produk lokal misalnya ya, atau produk-produk yang baru keluar saat ini atau baru 3 tahun lalu gitu. Nah, kenapa kita bisa sangat inovatif? Karena kita punya laboratorium sendiri. Kita punya laboratorium sendiri dan juga saintis ya, beberapa saintis yang memang bekerja bekerja di Oriflame untuk meneliti gitu loh, untuk meneliti ingredients apa yang paling mutakhir, yang paling update, yang paling aman dan efektif gitu. Inovasi apa yang terbaru dari segi pengetahuan dari sains yang paling terbaru gitu ya untuk
menjadi solusi kecantikan. Nah, kita tuh update terus gitu. Karena kita memang benar-benar punya tim yang kuat banget, tim saintis yang kuat untuk melakukan research itu gitu loh. Makanya kita selalu inovatif, kita selalu mengikuti tren yang baik gitu kan. Tapi juga keamanannya tuh nggak diraguin lagi gitu loh. Ya, jadi yang membedakan antara yang punya laboratorium sendiri, yang punya R&D sendiri gitu ya, dengan brand-brand yang ibaratnya nebeng gitu kan, pabriknya gitu. Nah, itu tuh perbedaannya itu teman-teman. Jadi kita benar-benar fokus terhadap inovasi. Keamanannya udah pasti terjaga gitu, menjadikan Oriflame itu tuh brand yang kredibel banget dipakai. Ya wes sudah pasti aman gitu kan. Karena memang ada tim-tim expertnya yang betul-betul meracik itu gitu loh, meriset itu gitu ya. Nah, nggak hanya itu, produk-produk yang udah jadinya pun itu pasti telah melewati uji dermatologis dan berbagai berbagai tes yang sangat-sangat spesifik gitu ya. Tes di laboratorium itu berkali-kali dilakukan gitu. Jadi udah otomatis apa menjadikan kalau Oriflame itu pilihan yang aman gitu, aman dan efektif gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat, tapi gue cocok kok pakai produk-produk yang ada di pasaran sekarang gitu. Ya mungkin kalau cocok-cocok atau efektif bisa bisa cocok-cocokan ke banyak orang gitu ya. Bisa aja kita cocok, tapi masalah aman dan ngomongin aman bukan hanya pada saat ini tapi jangka panjang dan bagaimana itu bisa masuk ke organ kita ya kan, kulit kan organ ya. Kadang tuh orang suka lupa deh kulit itu tuh organ juga gitu kan. Kan kalau kita ke jantung ya, kita kan kalau jantung agak debar-debar sedikit nggak minum obat gitu kan. Takut gitu kan memasukkan sesuatu ke jantung kita. Tapi kenapa kulit nggak begitu gitu? Kenapa banyak orang yang nggak segan-segan pakai apa aja ke kulit gitu loh. Ya, jadi itu yang perlu diingat, kulit tuh organ juga, sama kayak jantung, sama kayak hati, sama kayak paru-paru. Jadi nggak boleh asal aja. Dia bisa menyerap itu juga, menyerap bahan-bahan juga gitu ya. Yang akan berkaitan karena semua organ kan berkaitan gitu loh. Ya, jadi hati-hati dalam menggunakan, bukan hanya kayak oh ini bagus juga kok, aku agak cocok juga kok pakainya, tapi ternyata nggak aman gitu kan, secara jangka panjangnya juga ternyata ini kurang bisa dipercaya brandnya. Nah, itu sebaiknya dihindarin. Oke, pastinya Oriflamers harus pakai produknya sendiri ya. Nah, terus kenapa pakainya Optimals sih gitu? Apa yang kalau kita mau ngomongin Optimals nih, nawarin Optimals ke customer kita nih, kenapa ini bagus? Kenapa kamu harus pakai Optimals? Gitu kan pertanyaannya ya. Kenapa kita harus pakai Optimals? Ups, sampai kelewatan. Karena pertama, itu dikembangkan secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan kulit sehari-hari. Keren nggak? Jadi kayak kebutuhan sehari-hari manusia itu apa untuk kulitnya itu jadi sehat dan cantik itu apa sih? Nah, itu dikembangkan spesifik banget, dipenuhi kebutuhan sehari-harinya oleh Optimals gitu. Dan ini juga dites oleh ke kulit wanita spesifiknya ya, itu juga terbukti banget disukai oleh dan disukai dan benar-benar efektif digunakan sama wanita gitu ya. Karena dilakukan consumer test terhadap ratusan atau bahkan sampai udah tahun ini udah ribuan kali ya yang apa yang yang menggunakan Optimals gitu. Dan ini tuh merupakan skincare rutin yang simple sehari-hari. Optimal tuh bisa kalian pakai sehari-hari dengan mudah, penggunaannya simple, nggak terlalu banyak bahan aktif yang bisa bikin wajahnya juga terlalu sibuk gitu kan. Jadi benar-benar simple tapi efektif dan udah pasti aman gitu ya. Jadi Optimals itu pilihan yang oke banget bagi yang baru starter, baru yang mau coba-coba skincare atau males pakai skincare, maunya yang simple-simple. Optimals itu benar-benar bisa jadi starter. Ya, bisa jadi bestinya sehari-hari gitu ya. Nah, Optimals itu juga performance-nya tuh bagus banget. Jadi memang ini kayaknya udah terbukti juga ya. Secara Optimals dari zaman dulu sampai sekarang itu jadi ikonik juga, disukain banget sama banyak orang yang setia banget sama Optimals gitu. Dan ini juga diverifikasi melalui consumer testing. Kayak tadi aku bilang, ratusan consumer itu dites produknya seperti apa, lalu mereka akan dapat kayak
questionnaire gitu ya, survei apa yang dirasakan perubahan dalam kulitnya setelah menggunakan Optimals. Nah, itu yang menjadi klaim-klaim kita. Oke, jadi klaim-klaimnya Optimals tuh bisa begini, bisa begitu. Itu juga nggak asal ya teman-teman ya. Itu melalui verifikasi dari consumer testing gitu dan juga dari aksi dari ingredientnya, penelitian dari ingredientnya gitu. Ya, jadi betul-betul performanya ini setelah melewati testing gitu. Nah, saat ini di Indonesia ada 3 rangkaian, yaitu yang hydrating, Hydra Radiance yang udah kita bahas 2 bulan lalu. Sebulan lalu kita bahas Optimus Even Out, dan juga yang saat ini ya, Age Revive. Jadi ada 3 rangkaian. Formulasinya cerdas banget dengan Smart Custom gabungan vitamin dan natural Swedish ingredient. Ingat ingredient yang dari alam Swedia tadi yang kita bahas ya. Nah, sekarang juga karena saintisnya juga 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 merasa gitu ya, kayaknya kebutuhan kulit saat ini yang melemahkan kulit itu tuh adalah yang memapar kita sehari-hari. Karena udah global warming, bener nggak teman-teman? Udah global warming, kondisi alam kita saat ini tidak sebaik dulu ya. Begitu banyak polusi, begitu banyak panas bumi yang lama-lama kita terpapar itu sehari-hari, lama-lama kulit kita pertahanannya lemah juga, ya nggak? Misalnya sehari-hari kita terpapar, kulit kita kuat karena kita merawat, tapi kalau tiap hari begitu, ya pasti stres juga dong. Ada nggak yang pernah ngalamin? Aku mau tanya di sini ya. Dulu kulitku bagus loh Kak, nggak pernah masalah. Tiba-tiba kok sekarang tuh jadi sering dikit-dikit merah, dikit-dikit jerawatan, dikit-dikit tuh kusam banget. Ada nggak yang kayak gitu? Aku tanya, ada nggak yang kayak gitu teman-teman? Ya, 19 orang yang ada di sini, aku tanya ada nggak yang merasa kayak gitu? Iya, ada ya Katina ya. Ya karena itu gitu, karena memang radikal bebasnya itu tuh memapar setiap hari gitu kan. Nah makanya di apa ditambahkanlah Polu-Protect ini ya, Polu-Protect ini di dalam seri Optimals gitu. Jadi di dalamnya ini ada Polu-Protect ya di semua day creamnya Optimals, baik di Age Revive, di Hydra Radiance ataupun di Even Out, itu ada Polu-Protect di day creamnya. Nah itu fungsinya seperti body shield atau face shield yang alami, dan dia tuh transparan, tidak oklusif, alias dia tidak menutup atau tidak membuat lapisan gitu ya di di permukaan kulit. Nah, fungsinya untuk membantu melindungi kulit dari faktor-faktor yang bikin kulit kita stres itu loh. Karbon, polusi, dan lain-lain gitu kan. Nah, seperti yang gambar di kanan ini teman-teman tuh. Dia kayak bikin jaring gitu ya, supaya terlindungi pelindung kulit kita. Oke? Nah, terus di dalam Optimal selain Poluprotect ada apa lagi? Ada Natural Origin Active Technology di mana isinya adalah bahan aktif. Jadi kombinasi dari berbagai bahan aktif yang kasih manfaat spesifik di tiap rangkaian. Jadi kalau kita lihat Optimal spesifik kan kebutuhannya, even out buat mentargetkan pada dark spot dan kulit yang tidak merata. Oh, berarti bahan aktifnya memang dimasukkan untuk kayak Brighton misalnya, itu kan memang untuk mentargetkan ke dark spot dan warna kulit tidak merata gitu. Bahan aktif untuk melawan 8 tanda penuaan yang akan kita bahas nanti ya kan. Eh, bahan aktif yang untuk memberikan hidrasi lebih pada kulit itu juga ada di Hydra Radiance. Jadi selalu ada kombinasi dari bahan aktif yang mentargetkan ke suatu masalah. Oke? Nah, jadi udah ada Poluprotect, udah ada bahan aktif. Terus ada apa lagi? Di dalam Optimals ada nutrisi untuk kulit atau skin nutrients. Jadi nutrisi untuk kulit apa aja sih setiap hari yang perlu dipenuhi, khususnya pada malam hari ataupun yang melindungi di pagi hari. Nah, nutrisi untuk kulit itu seperti kombinasi dari vitamin, mineral, fatty acid, amino acid, dan senyawa lain yang diformulasi itu selektif banget untuk menjaga kulit kita tuh supaya tetap sehat. Coba ada yang bisa jawab gak teman-teman? Kira-kira kalau kulit kita kurang vitamin, kurang minerals, kurang fatty acid dan lain-lainnya ini, kira-kira kulit kita apa yang resikonya akan terjadi? Ada yang bisa nebak nggak? Kalau kulit kita kurang nutrisi, kira-kira apa yang akan terjadi resikonya di kulit kita? Ayo, aku pengen denger nih jawabannya nih dari teman-teman. Kusam, ya efeknya kusam. Nanti aku akan jawab kenapa. Ini berarti yang kelihatan ya, teman-teman biasanya jawabnya yang kelihatan.
Elastisitas menurun, kulit tidak sehat. Yes, betul, betul. Kusam. Tapi kenapa bisa kayak gitu, Kak? Sebelum kita ngelihat hasilnya, kenapa begitu? Karena regenerasi selnya jadi macet. Oke. Jadi kan kulit kita dibilang regenerasi sel kulit kita pembaruan kulit setiap berapa hari sekali? Setiap berapa hari sekali? Ayo, pembaruan sel, regenerasi sel. Setiap 28 hari. Oke, betul. Setiap 28 hari. Tapi dengan kondisi kulitnya sehat, kulitnya cukup nutrisinya. Tadi tuh vitamin dan lain-lain. Jadi kebayang nggak kalau nutrisi itu kurang? Boro-boro kulit kita mau regenerasinya normal gitu ya, pasti terhambat juga. Akhirnya ya kulitnya jadi gitu, jadi kusam, jadi nggak enak dilihat, jadi nggak glowing, jadi kurang sehat. Itu yang teman-teman tadi sebutin tuh yang dilihat kan. Tapi yang benar-benar terjadi di dalamnya karena itu, karena kulitnya jadi fungsinya kurang optimal dan juga regenerasi selnya jadi macet gitu. Ya, makanya keren nggak Optimals? Melindungi kita di pagi hari dengan Full Protect, ngasih bahan aktif untuk mentargetkan ke masalah, plus kasih nutrisi. Jadilah aksinya itu powerful banget gitu. Itu menurut aku udah cukup bikin aku tertarik sebagai customer ya, ketika aku dijelasin tentang Optimals. Kalau kalian gimana? Tertarik nggak kalau aku bilang gitu? Ya, Optimals kelihatan kan kayak menyediakan semuanya banget kebutuhan kulit kita sehari-hari. Oke, jadi itu em, apa cara juga supaya kalau ketika kita menjelaskan dibanding kayak bagus buat begini, bisa buat begitu, itu kan orang-orang sekarang udah makin paham, udah makin pinter gitu kan. Jadi agak sulit tuh teman-teman untuk mereka tuh nerima gitu atau percaya atau masuk. Tapi ketika kita bisa menjelaskan produk ini tuh bisa membantu solusinya seperti apa dan gimana kondisi kulitnya orang tersebut, kurangnya gimana, terus bagaimana kira-kira dengan menggunakan Optimus ini tuh sebetulnya bisa membantu dari memberi nutrisi gitu kan apa bahan aktifnya membantu untuk ke fleknya misalnya kayak gitu. Nah, itu semakin kita pendekatan seperti itu, penjelasan yang betul-betul bikin dia berpikir, oh iya ya ternyata aku butuh ya. Nah, itu akan lebih menarik gitu dan itu adalah apa gerbang juga teman-teman bisa dapat loyal customer gitu ya. Jadi bukan hanya kita bilang nawarin aja, oh ini pakai ini aja, pokoknya kamu pakai ini bagus, percaya temanku pakai ini bagus, bagus. Nggak semuanya bisa dikasih testimoni kayak gitu, gitu. Tapi kita juga semakin kita tuh bisa bisa memahami juga, gitu kan, itu semakin bagus teman-teman, karena kayak orang tersebut juga makin ngerti, oh kenapa aku butuh produk itu, gitu. Kenapa produk ini bagus dibanding aku pakai produk A, B, C, gitu. Ya, jadi em, semakin teman-teman ngerti keunggulan produknya yang kita jual itu aku yakin pasti akan semakin mudah menjualnya. Ya. Nah, kan tadi tiga itu apa? Optimals itu ada tiga jenis tadi kan untuk melawan tanda-tanda penuaan, warna kulit tidak merata dan dark spot dan juga hidrasi atau glowing. Jadi Hydra Radiance, Even Out dan sekarang kita mau bahas yang tanda-tanda penuaan, ya kan? Kenapa sih bisa muncul tanda-tanda penuaan? Sekarang aku pengen dengar atau kasih games ke teman-teman semua ya. Coba bisa lihat bisa ketik di kolom chat. Temukan 5 perbedaan di sini. Yang sebelah kiri itu gambaran dari kulit yang normal. Yang sebelah kanan adalah kulit yang aging, menua. Kulit itu kan ada 3 lapisan ya. Ada epidermis, ada dermis, dan hipodermis. Sama kok di sini. Epidermis itu yang paling atas ini sampai di yang bagian yang kedua ini. Jadi atas yang di atas ini bisa lihat kursor aku kan ya. Sampai ke bawah sini. Nah, dermis itu yang di sini. Hipodermis yang bawah. Bedanya apa sih kalau kita lihat dari epidermis? Dari yang atasnya dulu. Yang kira-kira yang dilihat apa yang beda, teman-teman? Ada yang beda nggak? Yang gampang aja deh, yang kelihatan. Yang beda apa? Kan kita gamesnya temukan 5 perbedaan nih ya. Kira-kira yang beda apa teman-teman? Lapisan permukaan beda, benar banget, benar banget. Bravo Kak Kak Kumalah Sari.
Sebentar, tekstur permukaannya ya menurun permukaannya ya betul banget. Oke, betul banget. Terus kalau kita ngelihat ke bawahnya sekarang dari dermis, apa aja yang berubah? Apa yang beda? Dermis apa yang beda? Ya, kadar kolagennya berubah. Jarang-jarang garis birunya bisa dilihat garis birunya apa aja itu kan ada garis-garisnya yaitu apa aja ya. Jumlah kolagen berkurang. Wow, gila, pinter banget nih semuanya nih. Jumlah dermis sedikit bukan dermisnya ya Kak. Dermis kan lapisannya. Jadi itu letaknya ada di dermis. Tapi apa yang garis-garis ini itu dijelaskan di yang di panah-panah itu. Ada yang namanya fibroblast ya kan yang bulat-bulat. Ada yang panjang-panjang ini namanya kolagen. Ada elastin, ada hyaluronik asid gitu kan. Elastin berkurang, betul. Jadi kolagennya berkurang, elastin berkurang. Wih, gila keren banget. Ayo, tadi permukaan kulit berubah, kolagennya berkurang, elastinnya berkurang. Terus apa lagi, Kak? Ayo, masih ada dua lagi nih yang belum kesebut. Ada lagi yang dia perhatikan di dermis? Fibroblast juga berkurang. Oke, wow, keren. Ada lagi satu lagi, hyaluronik asid berkurang. Mantap, benar banget semuanya. Jadi kalau kita lihat apa namanya di gambar ini ya, normal dan kulit yang aging bedanya apa? Permukaan kulitnya. Yang satu rata masih bagus, yang satu berkerut, garis-garis gitu ya. Kerutannya mulai ada baik yang kelihatan maupun yang di dalamnya gitu. Fibroblastnya juga berkurang. Nih kalau kita lihat kan ini fibroblast ya bulat-bulat ini ya. Jadi, aku akan jelasin nanti apa fibroblast. Tapi fibroblast ini, teman-teman, itulah yang mensintesis atau yang bikin kolagen dan elastin. Jadi, kalau kita lihat si fibroblastnya aja semakin dikit di sini ya kan? Jadi, pohonnya fibroblast, anggap fibroblast ini kayak pohon ya. Pohon yang ada kolagen dan elastin dan hyaluronik asid, teman-temannya itu. Coba kita lihat yang sebelah kiri. Pohon fibroblastnya banyak ya? Pohon fibroblastnya banyak, tapi yang di kanan, yang di edging ini, pohon fibroblastnya dikit gitu. Jadi otomatis kolagennya pun dikit gitu, karena kolagennya nyambung sama si fibroblast gitu. Elastinnya juga. Nah, hyaluronik asid itu kadar air yang narik air untuk di kita, di kulit kita gitu ya. Nah, hyaluronik asidnya juga menyimpan airnya lebih 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 lemah gitu karena kulitnya tuh udah mulai lemah. Jadi nggak kebanyakan airnya menguap gitu ya, dehidrasi. Kalau di sini masih banyak gitu. Semoga nggak membingungkan ya teman-teman sampai sini. Semoga bisa dipahamin ya bedanya. Jadi gambaran aja gitu kok bisa sih kulitku bisa berubah gitu, kok bisa berkerut kan kadang bingung ya apa yang terjadi. Nah, ini yang terjadi di dalamnya tuh seperti ini. Nah, apakah karena faktor usia? Iya. Apakah karena faktor eksternal? Iya. Gitu. Jadi kebanyakan 80% itu faktor eksternal, 20%-nya genetik. Jadi kalau lihat ibunya awet muda ya alhamdulillah gitu ya, itu bisa kita bisa ada potensi untuk awet muda gitu. Kalau kita nggak seawet muda ibu kita atau ibu bapak kita berarti kita eh, apa kurang merawat kulit gitu. Karena secara genetiknya bagus. Nah, tapi kalau yang misalnya udah setengah mati ngerawat, tapi kayak secara genetiknya juga bapak ibunya juga awet tua gitu ya, maksudnya tua, nah tuh genetiknya juga mungkin berpengaruh gitu. Dia tetap aja berkerut gitu ya. Oke. Nah, tadi kan kita ngomongin hyaluronic acid, ngomongin air. Kenapa sih itu penting? Kenapa hidrasi kulit itu lembab itu penting banget? Di Bali mungkin kalau ada yang warga Bali di sini ya, itu kita udah punya apa namanya mesin untuk kulit gitu ya. Semoga di OIC-OIC lain menyusul juga ya. Nah, itu bisa dicek rata-rata semua yang eh, usia kulitnya itu bertambah lebih tua dari usianya gitu ya. Dan apa kulitnya juga banyak garis-garis halus yang terdeteksi karena kurangnya hidrasi, kurangnya kadar air di kulit. Jadi kenapa hidrasi itu penting banget buat kulit tuh awet muda? Karena hidrasi itu yang menjaga supelnya kulit, lembutnya kulit, warna kulitnya jadi rata dan jadi halus itu tuh karena hidrasi yang utama. Jadi mau kita pakai
apa disuntik, 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 tapi kita nggak menjawab. Facial, rajin facial ada nggak di sini? Aku udah rajin ke salon loh Kak, atau ke klinik untuk facial dan lain-lain, tapi tetap bagusnya cuma 3 hari ya. Iya, karena nomor satunya kelembapan. Hidrasi itu pentingnya bukan main teman-teman ya. Jadi untuk yang teman-teman udah usianya udah mulai kepala masuk 25 ke atas, tapi masih bolong-bolong pakai skincare-nya, night cream, ya skincare malam tuh jarang dipakai, ayo siapa ya? Itu udah pasti akan cepat mengalami mengalami masalah-masalah penuaan dini gitu ya. Jadi nggak boleh skip, bener-bener nggak boleh skip. Oke, jadi 75 sampai 80% kulit itu kan adalah air, jadi kadar air. Nah, 350 mili per hari itu tuh rata-rata air tuh menguap gitu ya dari pori-pori kita ke udara. Nah, makanya hyaluronic acid itu penting karena dia yang mengikat air di dalam kulit kita gitu. Nah, sehingga itu juga menjaga fungsi optimal skin barrier atau pelindung alami kulit kita. Yang kalau skin barrier kita kuat, otomatis kan bisa melindungi dari radikal bebas, polusi, dan lain-lain yang memapar kita setiap hari gitu kan. Nah, dia juga yang akan mensupport terjadinya regenerasi pada sel kulit gitu. Oke, nah tadi kan kita ngomongin selain hidrasi gitu kan, ada fibroblast, kolagen, itu adanya di mana sih? Itu adanya di dermis, teman-teman. Lapisan yang keberapa di kulit? Dermis itu lapisan yang kedua ya, yang tengah ya. Jadi ada kolagen fiber, ada serat-serat kolagen, ada serat elastin, ada substance di dalamnya air, mineral, protein, nutrisi yang dibutuhkan tadi ya, dan juga fibroblast. Oke, kita ngomongin kolagen dulu. Jadi kolagen itu protein yang berfungsi untuk menyatukan kulit gitu. Jadi kulit kita kan renggang-renggang nih ya, supaya proteinnya bersatu, itu tuh kolagen. Itulah manfaatnya yang kita bisa lihat kulit kita jadi kencang. Jadi kencang, jadi plump, dan gak keriput gitu. Oke. Nah, elastin itu tuh yang bikin kulit kita bisa elastis gitu, membal-membal gitu kan. Pipinya kayak kayak baby gitu kan. Nah, itu tuh adalah elastin. Nah, fibroblast itu yang berkontribusi membentuk jaringan ikat gitu ya, yang berhubungan dengan jaringan atau organ lain yang memproduksi protein kolagen dan zat-zat esensial yang kita butuhkan supaya kulit kita tuh remaja terus gitu ya. Apa anti-aging lah kita bisa bilang. Jadi itu semua yang ada di dermis, elastin, kolagen, fibroblast itu penting banget ya. Kalau kita dijaga kalau kita memang mau kulit kita tuh eh, apa namanya terawat ya, aging gracefully gitulah istilahnya. Nah, terus kenapa kok bisa semakin ini merosot gitu selain yang tadi kita udah jelasin ya? Karena kan produksi kolagen juga melambat seiring bertambah usia. Kayak tadi kita udah lihat di perbedaan kulit itu ya, kulit yang normal sama yang aging skin kan beda kan? Produksi kolagennya berkurang ketika tambah usia. Terus produksi kolagen itu juga bisa berkurang dan rusak ketika sering terpapar matahari atau polusi. Apalagi kalau kita sering punya kebiasaan buruk pada kulit, apa namanya garuk-garuk atau pegang-pegang. Nah, itu tuh kerutan dan tekstur kasarnya semakin terlihat. Oke, teman-teman. Nah, jadi Optimus Age Revive itu tagline-nya adalah melawan 8 tanda penuaan. Oke, apa aja 8 tanda penuaan itu? Jadi pertama adalah garis halus ya dan kerutan, kelembutan kulit atau tekstur kulit, sinaran kulit atau radiance, kulit yang lebih kencang, elastis, warna kulit yang merata, hidrasi, dan flek hitam. Jadi kalau punya kalian itu 8 tanda penuaan ini, berarti itulah yang kalian butuhkan apa yang bisa ditargetkan dan kalian bisa gunakan dari Optimus yang tipenya Age Revive. Oke? Jadi Optimus Age Revive melawan 8 tanda penuaan, garis halus kerutan, kelembutan kulit, sinaran kulit, kulit yang lebih kencang, elastis, warna kulit yang lebih merata, hidrasi, dan flek hitam. Oke, sakti ya optimal sini ya, Age Revive ini ya. Nah, dan Age Revive ini kan banyak yang suka nanya. Ayo catat ya. Banyak yang suka nanya nih soalnya.
Kak, jadi kalau pakai age revive itu tuh dari umur berapa ya? Apakah dari kapan dia pakai age revive, kapan dia pakai Novage? Oke. Nah, jadi kalau misalnya age revive itu bisa dipakai di berbagai usia yang sudah memiliki 8 tanda ini. Oke, jadi kalau kalian merasa delapan-delapannya ini kalian punya atau salah satu, salah dua, salah tiga ini kalian punya semua gitu kan, pakainya Optimus Edge Revive gitu. Tapi misalnya, Kak, tapi aku tuh sebenarnya nggak terlalu bermasalah, tapi kulitnya kombinasi atau pengen glowing aja. Berarti pakainya Hydra Radiance, nggak perlu pakai Edge Revive gitu. Kak, aku fokusnya tuh ke flek hitam aja karena flek hitam aku tuh ini banget atau warna kulit aku nih pengen aku cerahin biar lebih merata. Berarti pakainya even out gitu. Jangan pakai Edge Revive karena lebih targeted gitu. Tapi kalau misalnya pengen banyak tanda-tanda penuaan yang terjadi sekaligus gitu kan, misalnya Kak aku udah ada garis halus tapi juga kulitnya agak kurang glowing, terus juga warna kulitnya agak kurang merata, pakai apa ya? Bisa pakai Age Revive. Terus kapan nawarin Age Revive, ya Age Revive atau No Fage? Novage itu kan lebih spesifik lagi ya teman-teman ya. Itu betul-betul teknologinya lebih lebih advance lagi, konsentrasi bahan aktifnya lebih tinggi lagi gitu kan untuk mentargetkan yang spesifik. Jadi misalnya Skinergize untuk kusam ya kan, untuk kusam dan juga lebih glowing. Jadi fokus targeted gitu. Nah, kalau misalnya Brilliance untuk warna kulit yang lebih cerah dan flek hitam. Kalau misalnya Novage untuk wrinkle, kerutan gitu. Dan kalau misalnya apa namanya Ultimate Lift untuk lifting gitu, untuk kulit supaya nggak kendur. Jadi spesifik banget kalau Novage. Kamu mau punya target yang mana gitu. Kalau mau targetnya lebih cepat kelihatan dan lebih lebih cepat kelihatan hasilnya dan lebih kelihatan lah gitu kan karena kan konsentrasi bahan aktifnya lebih tinggi ya kan dan juga lebih spesifik pengen bikin glowing gitu kan ya berarti ke Skinner jangan ke Novage gitu oke karena lebih lebih spesifik oke dan lebih konsentrasinya lebih tinggi kalau misalnya secara price-nya secara apa namanya harganya cocok budgetnya cocok dan eh, fungsinya juga spesifik ke glowing ya udah ke Skinner Giants aja gitu tapi kalau misalnya pengen glowing pengen buat sehari-hari dipakai tapi apa ya em, tapi nggak cukup nih budgetnya kalau Skinergize misalnya dan aku juga kulitnya kombinasi kadang kalau pakai Novage tuh mungkin terlalu rich gitu ya terlalu maksudnya terlalu padat teksturnya bisa banget pakai Hydra Radiance sudah cukup gitu oke terus kalau Brilliance atau Even Out ya kalau misalnya dia itu flek-fleknya sunspot masih kayak ibaratnya satu dua yang bukan satu dua sorry kelas satu atau kelas dua ibaratnya belum parah-parah banget dan lebih banyak mencegah supaya nggak tambah banyak gitu kan sehari-hari even out itu udah cukup gitu. Tapi kalau misalnya agak membandel dan pengen hasilnya lebih cepat, sekali lagi hasil lebih cepat kelihatan, lebih efektif, yaitu bisa ke Brilliance gitu. Jadi tergantung budget dan kebutuhan kulitnya mau spesifik atau punya goal khusus atau gimana gitu ya. Nah, kalau misalnya enggak Kak, aku ada berbagai masalah, tapi aku sabar kok melewati prosesnya karena kulitku nggak terlalu bermasalah, tapi pengen yang cukup bagus gitu, yang bagus bisa digunakan sehari-hari melawan tanda-tanda aku yang agak banyak nih. Aku nggak ada target khusus tapi agak ke semuanya aja apa ya? Ya Edge Revive gitu loh. Oke. Jadi di dipahamin kebutuhan customernya jadi bisa dikasih yang sesuai. Oke. Nah, jadi berbagai usia yang udah punya kebutuhan berbagai tadi, ya kan 8 tadi itu bisa direkomendasi Age Revive. Dia juga menggunakan tumbuhan asli dari Swedia dan juga diformulasikan oleh skin nutrition expert kita supaya terjadi keseimbangan yang tepat antara nutrisi kulitnya dengan bahan aktifnya. Sehingga 8 tanda utama penuaan itu bisa ditargetkan dengan baik gitu loh, benar-benar terselesaikan gitu ya targetnya bener-bener pas gitu. Nah, tadi kan namanya aja udah mentargetkan ke 8 masalah
8 tanda penuaan gitu kan. Makanya bahan utamanya atau teknologinya namanya adalah multi renewal aid. Oke, melawan 8 tanda penuaan dengan multi renewal aid 8. Multi renewal 8. Oke. Apa sih isinya ini multi renewal 8? Ada kandungan dari poli polypeptides ya, polypeptides from winter pea dan juga plant sterol from sea buckthorn. Memang kita tahu peptide itu tuh sangat aktif banget, sangat efektif banget untuk mengatasi anti-aging gitu ya. Nah, di dalam tumbuhan winter pea ini itu tuh kaya banget akan kandungan berbagai peptides gitu. Jadi polypeptides dan juga plant sterol ini dari sea buckthorn inilah yang terdapat dalam kandungan multi-renewal 8. Multi-renewal 8 inilah yang membantu mengatasi 8 penuaan tadi. Oke, gimana sih lebih detailnya? Jadi multi-renewal 8 itu kan isinya tadi ya polypeptide from winter pea yang satu. Nah, polypeptide from winter pea itu aksinya, tugasnya adalah bikin kulit kita lebih kencang dan lebih elastis. Dengan cara apa? Dengan boosting itu apa? Memicu gitu ya. Kayak ibaratnya ayo, ayo, ayo gitu. Ngeboost dia tuh memicu kolagen dan elastin untuk tumbuh, untuk diproduksi di kulit kita. Sehingga pembaruan sel kita lebih bagus, lebih teratur. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini semoga semuanya paham ya. Itu polypeptides from winter pea. Nah, yang plant sterolnya itu aksinya adalah dia tuh seperti fatty acid atau lipid ya, yang esensial banget untuk skin barrier kita. Jadi ibarat skin barrier itu ibarat tembok ya teman-teman ya. Bayangin skin barrier itu tembok. Tembok itu kan terdiri dari bata dan semen, gitu kan. Fatty acid atau lipid-lipid itu seperti semen, ya kan? Nah, semen-semennya ini itu di, ditambahkan dari si plansterol ini. Plansterol itu mengisi semen-semen kita, jadi skin barrier kita kuat. Kalau skin barrier kita kuat, otomatis kandungan air kita yang ada di dalam, ya kan, itu juga terjaga dengan baik. Elastisitas kulit kita juga terjaga dengan baik, gitu loh. Ya, jadi multi renewal 8 itu benar-benar fungsinya bagus banget untuk menguatkan skin barrier, memicu kolagen, elastin, jadi kulit kita tampak lebih awet muda. Oke, multi renewal 8, multi renewal 8 ya untuk mengatasi 8 tanda penuaan. Nah, ini contoh buktinya nih ya. Untuk ngebus sintesis kolagen dan elastin, lihat. Nomor 1 ini before, afternya adalah yang sebelah kanan. Lihat, pohon fibroblastnya jadi lebih banyak ya. Pohon fibroblastnya jadi lebih banyak, kolagennya dan elastinnya jadi lebih banyak dengan menggunakan multi renewal 8 tadi. Oke, dia juga memperbaiki fungsi skin barrier, jadinya pembaruan selnya lebih lancar gitu ya. Dengan bakteri yang dengan mikrobiom yang lebih stabil di sana ya kan dan skin barriernya yang lebih kuat. Nah, nggak hanya itu, tapi juga kita ada minerals, vitamin, ya, minerals, sugars, dan amino acid yang yang terdapat di dalam silver birch leaf. Jadi Betula alba leaf extract kalau kita lihat di ingredientsnya namanya nama latinnya. Oke, Betula alba leaf extract. Nah, itu tuh adalah kombinasi dari mineral, gula dan juga amino acid yang yang terdapat di dalam ekstrak daun yang dipilih. Jadi ekstrak daun ini mengandung mineral, gula ya kan dan amino asid yang sangat bagus untuk mengontrol produksi melanin. Ya, warna pigmen di dalam kulit kita supaya mencegah timbulnya flek hitam dan juga bikin kulit kita lebih cerah. Oke, ini nih. Jadi dari ekstrak daunnya itu memiliki nutrisi yang sangat baik untuk itu. Ya. Kedua inilah si multi renewal 8 dan minerals, sugars dan amino acid dari silver birch leaf ini yang terkandung di semua
Age Revive. Jadi dari mulai day creamnya, night creamnya, serumnya ini ada. Oke. Sekarang kita spesifik ke produknya masing-masing. Optimal Age Revive Eye Cream dulu. Jadi pertama sudah pasti mengandung multirenewal 8 ya, yang melawan 8 tanda penuaan tadi. Bikin kulit jadi kencang, jadi elastis, dan bikin skin barriernya lebih kuat. Dia juga mengandung aesin ya. Aesin ini fungsinya untuk mengurangi lingkaran hitam ya, mata-mata panda dan juga kantung mata. Dia juga bikin apa kulitnya tuh lebih cerah dan mencegah munculnya kehitaman gitu ya karena ada dari mineral, sugar dan amino asid dari silver birch leaf tadi. Untuk yang serum ya, selain ada dari multi renewal 8 lagi, of course ya, melawan 8 tanda penuaan dan juga si mineral sugar and amino acid tadi untuk mencegah munculnya flek hitam dan bikin kulit tambah cerah. Dia juga ada vitamin C-nya. Ini aku suka banget vitamin C dari blackberry. Oke, bukan handphone ya, BlackBerry. Vitamin C dari BlackBerry itu menjadikan kulit tampak lebih lembab dan bercahaya. Dan dia juga memiliki hyaluronic acid yang bikin kulitnya jadi plumpy hingga 8 jam dari pemakaian pertama. Gitu. Jadi serumnya betul-betul melembabkan dan powerful banget nih. Oke banget. Aku sih dari kandungannya approve banget ya sama si Age Revive Serum ini. Lengkap. Nah, untuk eh, day creamnya selain ada multi renewal 8 tadi yang melawan 8 tanda penuaan dan juga bikin kulit lebih cerah, mencegah munculnya flek hitam dari mineral sugar amino acid dari silver birch leaf. Ini juga ada kandungan antioksidan atau flavonoids dari red currant. Fungsinya untuk melawan radikal bebas, mencegah dari penuaan dini, bikin kulit lebih kencang dan kuat. Dan tentu saja ada poluproteknya yang melindungi tadi ya, yang kayak body shield, yang kayak face shield melindungi dari radikal bebas. Ada SPF 15-nya juga lagi. Ya. Lalu berikutnya ada Optimals Age Revive Night Cream. Jadi Optimals Age Revive Night Creamnya ini selain ada multi renewal 8 yang melawan 8 tanda penuaan, juga ada mineral sugar amino acid yang bisa membuat kulit tampak lebih cerah, mencegah munculnya flek hitam, plus ada omega 3, omega 6 dari linseed oil yang bisa memperkuat skin barrier. Bikin muka kita tuh ternutrisi sepanjang malam pas kita tidur. Oke, itu ada di night creamnya. Ya, dan jangan lupa juga lengkapi dengan apa? Dengan pakai rangkaian yang lainnya juga. Misalnya, pakai micellar water itu penting banget ya kan? Karena dia bisa membersihkan makeup kita, kotoran kita untuk double cleansing kan step satunya supaya benar-benar bersih. Setelah itu, kita bisa pakai lagi facial wash, bisa disesuaikan sama tipe kulit kita. Kalau misalnya kulit kita ada fleknya atau kulitnya udah mulai penuaan dini atau sensitif kering, bisa pakai yang clarifying creamy cleanser. Kalau kulit kita pori-porinya agak besar atau kayak sering komedoan gitu kan, pakainya deep cleansing gel. Nah, terus juga habis cuci muka, jangan lupa pakai toner ya. Ini bagus banget toner itu untuk mempersiapkan kulit kita untuk pakai skincare selanjutnya supaya lebih menyerap gitu. Oke, jadi comforting facial toner itu bisa membuat kulitnya tampak lebih cerah, halus ya kan. Dan juga direkomend banget untuk kulitnya yang sensitif untuk memberi extra soothing ya. Nah, untuk anti-aging skincare, terus kayak ditanya mungkin, Age Revive terus buat tipe kulit apa, Kak? Kan kayak tadi dibilang berbagai usia dan juga berbagai tipe kulit. Jadi kalau misalnya dia butuh anti-aging, tapi kulitnya kombinasi dan oily, gimana cara mengkombinasikannya? Kalau pagi bisa pakainya, kan ini kombinasi dan oily ya. Jadi pakainya cuci muka dulu pakai Optimus Deep Cleansing Gel. Setelah itu pakai Novage Oil Balance Solution. Tahu kan ya produk ini ya? Pakai aja 2 sampai 3 tetes ke seluruh wajah, dibiarkan dulu sampai betul-betul menyerap. Oke. Setelah itu baru lanjutkan pakai Age Revive, pakai serum eye creamnya, pakai serumnya kalau merasa ringan gitu ya. Tapi kalau serum mau di skip pagi-pagi juga boleh, yang penting malamnya gitu ya. Lalu pakai day cream, lalu pakai sunscreen. Oke. Malamnya double cleansing, pakai micellar water, pakai deep cleansing gel, pakai eye cream, pakai serum, pakai night cream. Oke, jadi dicatat ini rutinitasnya bagi yang mencari anti-aging, tapi kulitnya kombinasi dan oily. Oke,
Sekarang, kalau misalnya kulitnya normal atau kering, gimana? Pertama, setelah cuci muka pakai clarifying creamy cleanser, pakai toner. Pakai toner untuk ekstra kelembapan, pakai eye cream, pakai serum, pakai day cream, pakai sunscreen. Night rutinnya double cleansing juga dianjurkan kalau misalnya pakai makeup yang tebal atau sering terpapar polusi supaya nggak ada penumpukan apa penumpukan sisa-sisa residu dari skincare ataupun SPF atau makeup ya. Pakai micellar water, setelah itu cuci muka pakai creamy cleanser, pakai toner untuk mengembalikan kelembapan wajah, pakai eye cream, serum, dan night cream dari Age Revive. Oke? Nah, terus gimana Kak udah dilakuin rutinitasnya, tapi kayak belum belum oke banget gitu, belum optimal. Boost skinnya dengan apa? Dengan menggunakan AHA. Oke? Dengan menggunakan 2 atau 3 kali seminggu eh, AHA Peel Solution ini ya kan digunakan hanya pada malam hari. Ingat ya, hanya pada malam hari. Benar-benar setelah cuci muka pakai AHA dulu, tapi jangan lupa setelah pakai AHA pakai apa? Night creamnya. Jadi kalau kalian pakai Age Revive, setelah pakai Novage AHA, pakai Age Revive. Gitu ya. Nah, AHA-nya ini mengandung lactic acid 3% dan glycolic acid 3% yang memang sangat aman ya, bahkan untuk semua jenis kulit dan sensitif pun sangat bagus pakai AHA. Jadi ini akan membantu pembaruan selnya lebih bagus, bikin kulitnya tampak lebih glowing. Bahan aktif yang kalian pakai pun jadi lebih nyerap gitu loh ya. Jadi pakai AHA. Oke? Lalu kalau misalnya masih kurang juga, kalau misalnya dirasa mukanya lagi kering banget, misalnya habis traveling atau apa, kok mukanya kering banget, pakai face mask dulu, pakai moisture quenching dulu. Habis apa namanya? Habis cuci muka, habis mandi ini mau skincarean, pakai masker dulu, didiemin sampai 10 menit kan ya, sampai dia bener-bener udah lengket, menyerap semua ke dalam, baru dicuci, dibilas pakai air. Tapi nggak usah pakai sabun lagi, jangan pakai sabun lagi ya teman-teman ya. Dibilas pakai air aja, dikeringkan, jadi dia kulitnya kan akan kayak sapel-sapel gitu ya. Artinya kandungan airnya dari si masker ini kan udah mulai masuk tuh hyaluronic acidnya masuk. Cepet-cepet pakai skincare. Jadi kandungan hyaluronic acid yang asid yang tadi kita udah pakai dari masker kekunci gitu loh dengan night cream kita pakai gitu. Jadi benar-benar dikunci kadar airnya di kulit kita. Oke? Nah, si moisture quenching-nya ini benar-benar ada sugar dari raspberry dan juga low molecular hyaluronic acid yang benar-benar bisa masuk ke dalam. Jadi eh, lembab banget ke dalam kulit. Oke? Jadi itu aja teman-teman topik kita hari ini tadi. Semoga bisa bermanfaat ya. Ininya tadi dari mulai tipsnya gimana caranya supaya optimal, terus gimana tadi selling point-nya, terus gimana membedakan Novage gitu kan. Jadi semoga bisa bermanfaat ya materi tadi. Sekarang aku mau coba baca dari chat, apakah ada pertanyaan? Sementara Novage Brilliant kosong masih bolehkah? Enggak. Menurut aku apa namanya untuk Sublime meskipun udah ada, tapi kan tujuan kita juga apa namanya kalau kita mau jualan ini saran aku ya, jangan pernah menjual barang yang sudah discontinue gitu. Jadi supaya dia kalau cocok nanti akan kembali lagi gitu. Jadi sebaiknya kalau memang brilliance-nya kosong, aku sih lebih ngarahin ke even out aja karena kan betul-betul sama gitu ya. Targetnya ke flek hitam dan cerah. Jadi daripada kita pakai produk yang sudah discontinue gitu kan, lebih baik kita arahin ke even out, jadi nanti ke depannya itu akan lebih potensi lagi gitu. Dan juga even out kan juga sama bagusnya, gitu ya. Plus kalau kita mau lebih efeknya ini lagi, bisa kita tambahkan penjualannya AHA juga supaya bisa ngebus hasilnya biar lebih cepat gitu kan. Skincare Pro Device hadiah itu, ya itu boleh-boleh aja dipakai setiap hari, Kak. Halo, Pak Tafi, Kamili, boleh tanya? Boleh, boleh. Boleh, Kak, silakan. Mau open mic kah, Kak Mili? Atau Pak Tafi? Silakan ya. Rekamannya di-share, Kak. Nanti aku share ya. Oh, ada di bawah ternyata Pak Tafi Surya. Sekarang kulit jadi mudah kusam. Dari brilian ke e-collagen. Beruntusan jerawatan jadi nggak pede. Tapi masih sama juga. Mhm.
sempat saya kurangi olesi collagen and sunscreen tapi ternyata masih juga. Oke. Oke, Kamili mungkin em, dari brilian ke e-collagen jadi berutusan jerawatan malah jadi nggak pede ya. Mungkin memang yang pertama sebelum kita mau berpindah ke satu skincare dengan yang lain kita harus kenali dulu kira-kira nih saat ini kondisi kulit kita seperti apa gitu. Karena pada saat Kamili pakai Brilliance nih mungkin aja memang pada saat itu keadaan kulitnya lagi pas gitu kan. Nah, e-collagen itu kan lebih rich lagi ya, maksudnya rich tuh lebih padat lagi gitu. Karena memang kelembapannya dikasih lebih tinggi lagi dan dia juga mentargetkannya tuh ke kerutan gitu kan. Nah, apakah eh, tipe kulitnya Kamili itu cocok gitu menggunakan e-collagen gitu. Apakah terlalu oily merasanya? Misalnya ya pertanyaan, apakah sebenarnya pakai Brilliance itu nggak terlalu oily ngerasanya tapi pakai e-collagen terlalu oily gitu. Nah, berarti memang kulitnya mungkin belum membutuhkan terlalu sepadat itu gitu loh dan belum membutuhkan em, apa kandungan untuk e-collagen itu yang fokus ke wrinkle kan mungkin belum belum saatnya gitu belum apa nggak sesuai sama yang kulitnya butuhkan saat ini gitu jadi itu mungkin yang menyebabkan berutusan atau jerawatan karena apa yang kita gunakan tidak menjawab apa yang kita butuhkan gitu jadi itu sering kali terjadi makanya memang penting banget untuk kenali dulu kayaknya kulitku butuhnya apa ya gitu ya baru nanti kita cari kira-kira dari segi tekstur dari segi targetnya gitu bahan aktifnya yang cocok apa gitu. Nah, untuk Optimus Even Out, em, tapi masih sama merasanya masih kayak kusam gitu ya, kusam dan lain-lainnya. Mungkin karena banyak faktor juga. Jadi banyak faktor kenapa wajah kita tuh, apa kulit kita tuh lagi kurang optimal gitu ya, keadaan kondisinya. Bisa banyak banyak hal ya Kak, dari hormonal, dari faktor eksternal, misalnya di mana kita tinggal tuh, misalnya lagi sering terpapar polusi atau kondisi air kita nggak bagus itu juga bisa jadi problem. Banyak hal banget yang bisa jadi problem. Tapi saranku coba lakukan double cleansing ya. Kalau ada beruntusan jerawatan, lakukan double cleansing. Bisa jadi kadang sesimpel orang rajin pakai sunscreen. Tapi karena sunscreen itu membentuk lapisan juga kan, kadang bersihinnya tuh cuma cuci muka doang pas mandi gitu. Jadi kadang banyak sisa-sisa makeup. Coba deh kalian kalau habis mandi gitu ya. Terus oles lagi mukanya pakai micellar water. Biasanya tuh masih ada sisa-sisa gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pakai makeup atau kita berminyak mukanya dan kita pakai sunscreen keluar kena polusi banyak sebaiknya double cleansing itu wajib. Itu biasanya yang bikin kusam, dia bisa bikin beruntusan dan lain-lain. Karena regenerasi kulitnya jadi terhambat dan mukanya lagi stres, skin barriernya lagi lemah, gitu ya Kak. Jadi sebenarnya nggak perlu-perlu banget untuk dinetralin karena kan nggak pakai produk dokter atau produk obat gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan gimana memperkuat skin barriernya gitu. Jadi lakukan double cleansing, sabar gunakan salah satu aja, dipilih yang paling cocok dengan kondisinya saat ini gitu kan. Dan sunscreen, yaitu pakai sunscreen emang oke, tapi jangan lupa pembersihannya dan peelingnya juga jangan lupa. Jadi kalau memang wajahnya oily, sebelum pakai pelembab, pakai oil balance dulu untuk menetralkan oilnya gitu. Untuk apa? Bukan menetralkan, untuk apa? Menyeimbangkan oilnya supaya nggak berlebihan gitu. Semoga bermanfaat ya, membantu maksudnya. Berasa kulit, oh Kak Fitri keren banget testimoninya, keren, thank you. No Fetch untuk meratakan warna kulit, tentu saja Brilliance ya. Tapi maunya No Fetch mungkin bisa dicoba Skinergize dulu, Kak. Ya. Waktu di Jakarta X Beauty hasilnya e-collagen. Oh oke. Berarti memang wrinkles ya kemarin itu. Cuman memang kondisinya sekarang ini lagi oily mungkin atau apa. Nah jadi dikondisikan aja sesuai kondisi saat ini gitu ya, Kamili. Untuk menetralisir kulit peralihan dari skincare luar untuk waktu berapa lama? Oh, oke. Kalau misalnya skincare luarnya itu produk di counter, maksudnya sama-sama kosmetik, bukan
bukan obat dokter gitu ya, itu bisa langsung aja Kak, nggak masalah. Tapi memang proses purgingnya nggak usah kayak beda brand. Satu merek aja misalnya kayak Kamili tadi, habis pakai Brilliance, tiba-tiba pakai E-Collagen atau pakai Skinergies itu bisa aja ada purging gitu. Cuman sebetulnya jangan stop gitu. Coba dulu 2 minggu ada perubahan apa enggak. Kalau misalnya dalam 2 minggu nggak ada perubahan gitu, itu baru 2 minggu nggak ada perubahan atau sebulan lah minimal. Karena nggak ada yang instan kan. Secepat-cepatnya em, apa Skinergize aja tuh 20 hari hasil ininya, hasil uji klinisnya gitu. Jadi nggak seinstan itu juga. Oke, jadi purging itu pasti ada. Jadi sabar aja berproses sama kulit, tapi pastiin caranya udah benar. Jadi misalnya kalau emang oh pakai Equalagen oke nih, tapi kok kayaknya mukaku berminyak. Berarti mukanya memang kondisinya saat ini lagi berminyak. Berarti sebelum pakai Equalagen pakai oil balance dulu gitu. Terus misalnya pembersihannya udah aku lakuin double cleansing belum? Aku udah melakukan peeling belum 2 kali seminggu karena kayaknya kulitku agak tebel nih jenisnya gitu. Nah itu apa namanya dilakukan coba ya. Kayaknya bener double cleansing, iya bener. Berlapis-lapis, sunscreen itu paling banyak bikin kondisi kayak gitu Kak. Jadi kalau kita pakai sunscreen tiap hari itu bagus banget, tapi dia juga bisa menyumbat banget. Jadi pastiin banget kalau kalian pakai sunscreen, please double cleansing gitu. Atau pakai makeup itu please double cleansing karena pasti ada yang nyisa di pori-porinya. Itu yang bikin kusam, yang bikin jerawatan. Bukan makeupnya, bukan produknya, tapi sesimpel bersihin mukanya nggak bener gitu ya. Jadi skin barrier harus dijaga dengan bersih, regenerasi sel kulit harus dijaga dan sabar. Gunakan produk yang sesuai kondisi saat ini, tapi yang sabar gitu. Dan bereaksi juga kalau misalnya oh aku pakai ini oke nih tapi kayaknya lumayan agak berminyak. Oh berarti kalau pagi mungkin serumnya nggak usah dipakai ya supaya nggak berminyak gitu. Dan aku harus mengontrol minyakku berarti aku harus tambahkan Novage Oil Balance gitu supaya minyaknya nggak terlalu banyak gitu. Jadi harus segera tanggap supaya mendengar kebutuhan kulit kita supaya hasilnya lebih lebih pas gitu ya sama kebutuhan kulit kita. Oke, semoga yang ada di sini wajahnya semakin aging gracefully ya kan, semakin glowing menuju Nataru ya Natal tahun baru tahun ini, menutup semuanya dengan sehat, cantik lahir batin ya teman-teman semua ya. Terima kasih banyak udah partisipasinya hari ini. Seperti biasa kalau masih ada pertanyaan bisa ke Detya Orindo ya ke apa namanya IG aku. Ya apa sebisa mungkin aku akan cek-cek jawab. Oke, makasih banyak teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di tahun depan, Januari. Bye-bye.